Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi kewajiban. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Sita Euningrum NPM 13, Dia Puspitasari NPM 21, Natasha Agustin NPM 59, Aristifal Putri NPM 75, dan Rizky Darmadeningsi NPM 78. Pengertian kewajiban. Berdasarkan PSHP nomor 09, kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jadi, kewajiban adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang. Klasifikasi kewajiban. Melakukan klasifikasi kewajiban dimaksudkan untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan dalam pendanaan. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Pada prinsipnya kewajiban diakui saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitas informasi. Menurut para ahli, misalnya KAM mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum kewajiban. Bila terdapat bukti yuridis yang kuat tentang adanya daya paksa untuk memenuhi keharusan, jelas tidak dapat disangkal bahwa suatu kewajiban memang ada. Yang kedua, penerapan konsep dasar konservatisme dalam kewajiban. Kaidah ini adalah penjabaran teknis kriteria keterandalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan konsep konservatisme terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Yang ketiga ada kaidah substansi ekonomi transaksi kewajiban. Substansi suatu transaksi dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi. Yang keempat ada keterukuran nilai kewajiban adalah salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Definisi kewajiban mengandung kata cukup pasti yang mengacu tidak hanya pada terjadinya pengorbanan sumber ekonomi masa datang. Pada umumnya, saat pengakuan terjadi sangat jelas karena kebanyakan kewajiban timbul dari kontrak yang menyebutkan secara tegas saat yang pertama mengikatnya kontrak, dua jumlah rupiah pembayaran kewajiban, yang ketiga saat pembayaran. Akan tetapi beberapa kasus jumlah rupiah kewajiban tergantung pada kewajiban di masa datang, meskipun cukup pasti bahwa keharusan membayar di masa datang tidak dapat dihindari. Menurut para ahli seperti Hendriksen dan Van Breda, menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban adalah pada saat penandatanganan kontrak bila saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Bersamaan dengan pengakuan aset, kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh pada akhir periode karena menggunakan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Keempat kaidah sebagai bukti teknis dan ketentuan saat pencatatan sebagaimana diuraikan di atas pada umumnya mudah diidentifikasikan untuk diterapkan. Yang pertama, keharusan kontraktual, yang kedua konstruktif, yang ketiga demi keadilan.
Pengukuran kewajiban. Yang pertama, pengukuran utang kepada pihak ketiga ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa. Yang kedua, pengukuran utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Yang ketiga, pengukuran utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Yang keempat, pengukuran bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima, pengukuran kewajiban lancar lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang prosedur kewajiban. Ada beberapa prosedur kewajiban, di antaranya yaitu pencatatan akuntansi untuk kewajiban terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan atau laporan operasional basis accrual dan penyusunan laporan realisasi anggaran basis kas. Lalu selanjutnya pencatatan untuk kewajiban diawali pada saat penerimaan kas dari pinjaman pihak ketiga. Lalu ada pencatatan untuk keperluan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah kas bertambah di sisi debit dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Yang terakhir, pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sisi debit dan kewajiban bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya, pengungkapan kewajiban. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restitusi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkatan bunga pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode laporan. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur. Yang ketujuh, biaya pinjaman yang terdiri dari perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.